Di root salah satu perusahaan ini rajin memborong sahamnya. Nah, apakah menarik dan sahamnya apa? Akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Oke, saya take video ini di tanggal 8 Januari 2024 dan kemungkinan akan rilis tanggal 9 atau 10. Ini berita dari emitennews.com di mana di-read dari ITIC yaitu Indonesia Tobacco borong 1,02 juta saham dengan harga 301 per lembarnya. Oke. Joni Saksono selaku dirut dan pengendali telah menambah porsi kepemilikan saham tanggal 28 dan 29 Desember. Kalau kita cek di sini ITIC Indonesian Tobacco ini salah satu perusahaan saingannya bisa dikatakan Bismillah, KMSP dan kawan-kawan lah ya. Oke, ini kalau kita cek di profil perusahaan ya. Ini Joni Saksono ini punya 64,89 sebelumnya ya. Dan setelah ini berita ini rilis kepemilikannya bertambah menjadi 65%. Nah, ini gede banget. Terus kalau kita lihat di Stockbit harusnya di insider ini bertambah. Oh, ini belum terupdate di sini di Stockbit. Nah, kalau kita cek secara harganya, ITIC-nya sendiri kondisi sekarang itu kondisinya berada di kondisi sideways yang lumayan panjang ya. Di range 290 sampai 320 di situ. Dan dengan adanya akumulasi yang dilakukan oleh dirut dan pengendali ini menjadi hal yang positif. Hal positifnya apa? Mungkin beliau merasa harga sekarang ini murah ya 308. Kalau secara PI perusahaan berada di harga 11,52 kali, PBV-nya 0,77 dan dihargai oleh Stockbit itu harga wajarnya di 414 miliar. Sedangkan harga sekarang itu di 290. Kalau 414 kita bagi dengan jumlah lembar yang beredar, 414, 123, 456, 789 dibagi dengan 940, 72, 1234 ya 4. Hasilnya adalah harga wajarnya di 440. Sedangkan harga sekarang itu 308. Kurang 308 masih terdiskon 132. 132 itu terdiskon 30%. Gede banget ya. Ini berdasarkan perhitungan dari Stockbit ya. Segitu. Dan kalau kita cek perusahaan ini pun juga termasuk pernah bagi dividen ya. Sekali ya tahun lalu 5 per lembar. Itu pun dengan kondisi laba mereka 24 miliar. Kalau kondisi sekarang labanya berada di berapa nih? 4 tambah 7, 11, 19. 19 kurang 5 miliar untuk minimal ya sampai atau menyamai laba tahun lalu. Kalau kita melihat ya masih tipis lah ya antara bisa apa tidak karena menurut historikalnya 2022 dan 2021 kuartal 4-nya tuh di range 3 sampai 5 miliar. Nah, dengan kondisi ini bisa jadi memang dengan adanya akumulasi yang dilakukan oleh dirut dan juga pengendali ya, ini menunjukkan bahwa mereka yakin ya antara dua ya, yakin itu laba tahun ini akan cemerlang di atas tahun lalu, kemungkinan pertama, atau kemungkinan kedua mereka meyakini harga sekarang itu masih sangatlah murah dan mereka berharap berkeinginan atau mempunyai pemikiran bahwa harga wajarnya ya di atas 308. Nah, kalau kita cek dengan kondisi yang lain, kita lihat di volume bandarmologi sejak 13 Oktober, kita cek 13 Oktober perusahaan ya ada akumulasi gede oleh oleh lewat broker KK dan MG lalu GR 123-nya. Lalu yang selling YP, PDCC mayoritas retail ya. YP-nya gede banget. Dan sahamnya seperti ini kalau kita cek, udah saya close. Ya tipenya kalau kondisinya sekarang kalau mau masuk ya stop loss di atas di bawah 300. Udah gitu aja. Ditambah kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau hold lebih panjang ya is okay. Kenapa 300 ya ini dekat supportnya di 304 satu. Yang kedua juga
average dari di rootnya sendiri yang melakukan pembelian itu di 301 ya. Ya 301 per lembar ya. Jadi kalau di bawah itu is oke lah ya. Itu sih, itu menurut saya. Cuman apakah ini perusahaan menarik secara is along, ya saya mengatakan kalau sama-sama rokok saya lebih ke HMSP, Gudang Garam, Bismillah lah. Itu malah masih menjadi top of mind-nya. Kalau ITIK tidak sebesar itu sih. Jadi itu meskipun sahamnya murah, kalau saya pribadi mengatakan bahwa ya cari saham yang lain aja sih. Itu aja. Cuma di sini sisi positifnya adalah ada pengendali yang melakukan pembelian dan juga pengendalinya itu adalah komisaris. Jadi beliau bukan komisaris, sorry, dirut. Beliau berarti punya something ya. Something pemikiran atau reason atau alasan lah ya yang yang berakibat beliau membeli lagi sahamnya. Itu sih kalau kepemilikannya. Kedua setelah beliau yang tertinggi ya PT Anugrah Investindo Nusantara 7%, sisanya masyarakat 28%. Oke, jadi itu yang bisa saya share bagaimana buat Bapak Ibu dan teman-teman. Menurut kalian apakah harga 308 itu murah dan atau kemahalan? Nah, boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini tentang dirut dari ITIK yang melakukan pembelian dan average beliau adalah 301. Apakah menarik? Ya kembali ke keputusan atau judgement atau ya penilaian dari masing-masing. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.